Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ikhwati fillahi rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat rezeki yang terus mengalir kepada kita. Salawat dan salam mari kita hadiahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa istiqomah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya dan banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa setiap pekan Jumat kita mendengarkan wasiat takwa dari khatib-khatib kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bayangkan ketika setiap pekan Jumat saja kita mendengarkan wasiat takwa, tentunya pastinya bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Rasulullah mengatakan, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Iman, takwa yang ada di hati kita harus senantiasa kita jaga. Al-iman yazid wal iman yanqus. Iman yazid bi taatillah. Iman itu naik ketika kita dekat dengan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iman yanqus bi ma'siyatillah. Dan iman itu turun ketika kita jauh dan senantiasa bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua terjaga iman kita dan iman kita senantiasa meningkat. Dan ternyata iman itu bisa merubah seseorang. Ketika iman jatuh sama sang penguasa, maka penguasa akan mampu berlaku adil. Ketika iman jatuh sama orang kaya, maka yang kaya akan bisa jadi orang yang paling dermawan. Ketika iman jatuh kepada orang yang keras hati, maka dia akan menjadi orang yang lembut hatinya. Ketika iman jatuh kepada orang yang alim, maka dia bertambah takwa kepada Allah. Ketika iman jatuh sama orang yang jahil, maka yang jahil akan terus senantiasa belajar dan belajar. Kita lihat bagaimana Umar ibn Khattab di masa waktu belum masuk Islam. Apa yang terjadi? Begitu bengisnya, begitu kasarnya, tapi ketika iman jatuh kepadanya, ketika kalimat syahadat jatuh kepadanya, Allah rubah 100% kadar keimanannya dan menjadi sahabat yang luar biasa, menjadi khalifah setelah Rasulullah, bahkan menjadi sahabat yang dijamin masuk surga. Artinya hari ini kita tidak bisa menjamin apakah kita menjadi orang baik atau tidak, tapi kita berkeyakinan bahwa ketika iman ada sama kita, mudah-mudahan Allah akan titipkan kepada kita satu kenikmatan iman dan satu kenikmatan amal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga iman kita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Ikhwati fillahi rahimakumullah. Iman senantiasa berkaitan dengan amal soleh. Berbicara dengan amal soleh, maka ibadah yang paling luar biasa, ibadah yang perlu kita jaga adalah salat. Menjaga salat 5 waktu. Kalau kita pikir salat adalah merupakan pekerjaan yang mudah sebenarnya, tapi kenapa terasa berat bagi kita? Bukankah ketika kita melaksanakan salat tidak lebih daripada 5-10 menit, tapi begitu susah rasanya. Kita merasakan bahwa ketika kita melaksanakan salat, tangan ini susah untuk mengangkat takbir. Padahal ketika kita mengangkat takbir tidak ada beban di atasnya. Tapi ketika kita hendak melaksanakan salat, kaki ini juga terasa berat. Padahal hanya sekedar melangkah. Tapi begitulah, salat akan begitu mudah dilaksanakan apabila ada iman di hati kita. Maka jaga iman, jaga amal soleh kita, terutama ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ibadah salat kelak nanti di yaumil akhir, awwalu yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah.
bahwa pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah amal salat kita. Dari sekarang jaga salat kita, itu akan mampu menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya. Aku liqouli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.